Jadi kalau kita lihat umpamanya, ini ada hadis dari Ibnu Umar ya mengatakan bahwa contoh kita mau sholat di masjid, kalau kita saja yang sesama orang yang musafir, maka laksanakanlah umpamanya zuhurnya 2, asarnya 2. Siapa yang jadi imam kan tidak ada masalah. Nah, kalau seandainya kita berada di tempat yang mukim, ada di situ imam masjid, lalu kita sholat berjamaah bersama mereka, maka ikuti imam yang ada di masjid itu. Jadi kalau di mereka itu sholat zuhurnya 4, ya ikuti, karena tulujul imam li utama bih, imam itu ditunjuk untuk diikuti. Maka itu kita sholat 4 rakaat bersama imam. Nah, nantinya setelah itu baru kita tambah 2. Nah, gitu ya niatnya. Jadi jamak qashar ikut imam yang ada di situ, ya kan? Tapi kalau kita sama-sama musafir, ya 2-2. Tapi kalau bergabung dengan yang mukim, maka ikuti imam yang mukim. Kalau seandainya imam yang mukim atau di tempat yang mukim itu tidak ada yang bisa jadi imam, sementara waktu yang diharapkannya imam orang yang musafir pula, maka orang yang musafir ini boleh memilih. Kalau dia memilih 4 pertimbangannya jemaah yang ada, maka itu 4 salat zuhurnya. Nanti setelah salam lalu dia berjamaah lagi dengan imam yang makmum yang musafir, sehingga 2, jadi 4-2. Kalau seandainya imam yang musafir ini memilih, Bapak Ibu, karena saya orang musafir, saya qashar katanya, sementara waktu yang akan jadi imam yang lain tidak ada, maka itu nanti yang jemaah ini kan udah diberitahu nih, nanti saya qashar ya, nanti kalau saya salam nanti ibu bapak tambah kekurangannya. Nah, itu juga boleh. Ya, jadi betul lapang saja dalam agama ya. Oke. Pertanyaannya, pas kita mau tadi udah berniat jamak qasharnya takhir. Nah, gitu ya. Jamak qasharnya takhir. Lalu sampai kita di masjid, ternyata orang akan sholat asar berjamaah, ya kan? Pendapat yang pertama, ikuti sholat berjamaah di situ. Itu pendapat yang pertama, ya, ikuti sholat berjamaah dengan orang yang mukim. Setelah itu nanti baru kita mengqasharnya, yaitu 2 rakaat. Itu pendapat pertama. Ini jamak qashar. Iya, kita ikut. Nah, kita ikut. Berarti kan ikut tuh. Nah, ikut sholat asar bersama mereka. Jadi jamak qashar asar dengan zuhur dengan asar. Karena kita mengikut mereka asar, ya berarti itu sholatnya sholat asar bersama mereka. Ya kan? Nanti tambah 2. Ini alasannya keutamaan sholat berjamaah. Karena begitu utamanya sholat berjamaah, sholatul jamaah khairum min sholatil fahzi bisam'i wa isrina derajat. Karena utamanya sholat berjamaah, ini ada orang sholat berjamaah, maka kita ikut berjamaah dengan mereka. Sebagai tambahan, nanti kita balik ke ini lagi. Orang yang sudah sholat di rumah saja, dia sholat di rumah tadi, tahu ada acara di masjid, pamannya ada acara asar pamannya. Sesampai di masjid, orang mau sholat asar berjamaah, maka kita ikut sholat berjamaah dengan orang yang akan sholat berjamaah itu. Kita mengambil sunat, artinya sholat kita sholat sunat lagi, bukan sholat wajib. Niatkan saja sholat sunat, tidak perlu pakai nama, pakai panjang pula ceritanya. Saya ikut sholat sunat karena berjamaah, tadi yang mula sholat di rumah, itu cerita tuh. Itu
Itu sepanjang tali baru saja itu ceritakan. Ambil sholat, saya ikut imam ini dengan sholat sunat karena ingin mendapatkan keutamaan berjamaah, gitu ya. Atau orang datang terlambat satu orang terlambat, dia tidak tahu nih jamaah ini apa sholat wajib atau sholat sunat. Karena dia ingin dapat berjamaah, dia ikuti orang yang sholat di masjid itu. Bisa diikutinya di belakangnya, atau dia kode. Kalau dia ikuti saja di belakang, berarti dia dapat sholat berjamaah, yang di depan tidak dapat pahala imam. Pahala imam dia tidak dapat, karena kita mengikut saja kepada dia. Wah sholat itu sampingnya, ini tabir lo gitu. Kan tidak akan jauh melempak itunya. Kalau kita kode, berarti kita mengangkat dia jadi imam, ya kan? Berarti dia dapat pahala jadi imam, kita dapat pahala berjamaah. Dan tidak perlu pula Bapak Ibu tanyakan, cek kok sholat wajib atau sholat sunat kok? Tidak perlu pula tanyakan itu. Atau rakaatnya, ikut rakaat barako. Nah, ikut saja. Ternyata dia sholat sunat, ya biar saja, tidak apa-apa. Itu menandakan sholat wajib boleh bermakmum kepada orang sholat sunat. Orang sholat sunat boleh bermakmum kepada orang sholat wajib. Makanya praktek di masa Nabi, ada orang yang telah sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Setelah sholat dia kembali ke Kubah. Lalu dia menjadi imam untuk orang yang ada di Kubah. Padahal dari sudah sholat wajib bersama Nabi kan. Nah kemudian dia jadi imam, karena tidak ada lagi. Karena dulu kan awal-awalnya banyak imam itu kekurangan kan. Nah itu tandanya boleh. Oke. Lalu kita bertemu dengan sholat berjamaah, asar tadi kan. Nah pendapat yang pertama ikuti. Nah pendapat yang kedua, usahakan dulu kita sholat 2 rakaat. Karena mendahulukan sholat zuhur. Itu pendapat yang kedua tuh. Usahakan dulu dapat, ya kan? Sholat zuhur kita dulu, nanti orang tuh iqomat, baru kita ikut dengan mereka yang asarnya. Pendapat yang ketiga, tidak usah ikut. Tuh kita musafir. Kita punya hukum khusus bagi orang yang musafir. Nah itu kita pertimbangkan sajalah. Yang penting ya pendapat itu ada. Ya kan? Nah, kalau musafir nanti kan bergantung juga. Nanti ada kalimat kita bahas tuh di dalam surat At-Tin. Ya kan? Falahum ajrun ghairu mamnun itu nanti ketika dia mukim, bagaimana dia sholat ketika dia mukim? Ketika dia musafir, dia akan mendapatkan seperti dia mukim. Umpamanya mukim itu kan menetap. Katu menetap dia jaga sholat berjamaah. Lalu ketika dia musafir, tidak bisa dia sholat berjamaah. Maka sholatnya yang tidak berjamaah seperti musafir itu, ya kan, sama dengan ketika dia sholat di waktu mukim berjamaah. Nah, itu lebih dalam nanti di surat At-Tin itu. Nah, jadi boleh saja ibu pilih yang mana. Oh, saya pahamnya saya ikut saja dengan berjamaah dengan orang yang ada di masjid, nanti saya tambah 2. Nah itu juga yang saya praktekkan, ya kan? Dan juga keluarga saya kalau kami pergi keluar, ternyata waktu zuhur pas lagi macet, umpamanya tidak bisa, lalu kita niatkan nanti jamak qasar, takhir. Kemudian kami menuju ke Payakumbuh waktu itu. Lah sudah di luar Bukit Tinggi ada suatu masjid, lah arah ke Payakumbuh. Nah, kita sholat asar di situ. Sholat asar berjamaah dengan orang di situ. Ya kan? Tentu ada yang aneh bagi orang yang sana. Jadi istri saya tuh sholat di belakang, setelah sholat berjamaah dia sholat lagi 2 rakaat. Selesai sholat berjamaah sholat 2 rakaat, ada orang bertanya, Bu, ini sholat apa gitu. Ya kan? Karena kayak orang kan sebagian tidak ada sholat sunat mengiringi, ada sholat asar gitu. Akhirnya istri saya menjelaskan, saya musafir Bu, ya kan, tadi kami tidak bisa sholat zuhur lebih awal, maka kami menjamak takhir. Nah karena di sini berjamaah, ya kan, nah makanya saya ikut berjamaah di sini, lalu saya tambah 2 rakaat.
Diam saja lagi. Kalau seandainya masih ngeyel pemanya, oh enggak benar. Istri ambo punya bahan tuh udah ambo do di muka gitu. Ayo tanya saya udah ambo do di muka gitu.